Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Sukacita luar biasa. Oke, ketemu lagi di Impa Online hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Udah pada siap belum buat mulai ibadahnya? Siap Kak. Udah semangat belum? Atau masih malas-malasan? Kalau masih malas-malasan, kita gerak-gerak dulu ya adik-adik. Kita nyanyi ice breaking, ada 2 lagu. Lagu pertama yaitu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke adik-adik, udah semangat belum? Belum ya? Oke, kalau belum kita ice breaking lagi ya. Satu ice breaking lagi yang berjudul Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun bernyanyi, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke ibadah PA. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun bernyanyi, goyang kiri dan kanan. Oke adik-adik, udah pada semangat pastinya ya. Kalau gitu kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri adik-adik dan kita menyanyikan lagu Mars Bakat PA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan
dan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, untuk lagu pembukaan kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama kita ulangi 2 kali ya adik-adik. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbanganlah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbanganlah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Oke adik-adik, untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Saraswati dari sektor 3. Terima kasih ya Bapak, di pagi hari ini Engkau boleh persatukan kami dalam ibadah online ini. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kelalaian yang mengajar kami di sekolah minggu ini. Dari awal sampai akhir, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapak, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Bapak yang baik, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, Kak Ani mau menyampaikan tema minggu ini. Tema minggu ini yaitu Aku Semangat Memberitakan Kabar Keselamatan. Nah, sesuai tema kita tadi, kita buka bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat ke-17 sampai ayatnya 29. Oke, sudah dibuka, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa,
mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antar mereka. Oke adik-adik, sesuai bacaan kita pada pagi hari ini, menjelaskan tentang perjalanan Rasul Paulus di kota Roma adik-adik. Tetapi sebelum sampai di kota Roma, kalau adik-adik baca di ayat sebelumnya, ternyata adik-adik Rasul Paulus ini yang seperti kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah rasulnya Tuhan, rasulnya Kristus. Dia menjumpai semua orang, terus dia menyampaikan kabar keselamatan. Yang dimana kabar keselamatannya itu yaitu datangnya di dalam Yesus Kristus adik-adik. Dan dia juga berani menjelaskan dan meyakinkan saudaranya sendiri, bangsanya sendiri yaitu bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesuslah penggenapan hukum Musa dan kitab-kitab para nabi. Kak, penggenapan hukum Musa dan kitab-kitab para nabi itu maksudnya apa ya Kak? Maksudnya yaitu dimana sesuai isi kitab-kitab bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, lalu menebus dosa adik-adik, menebus dosa kakak, dan menyelamatkan kita semua, serta memperbaiki hubungan kita dengan Bapaknya melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik, kalau adik-adik baca di ayatnya pasal sebelumnya, kakak bacain ya, di pasal 26 ayat yang kedua, di situ Paulus berhadapan di hadapan Raja Agripa. Jadi di sini dibilang, ya Raja Agripa, aku merasa bahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggung jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Nah adik-adik, ternyata selama Rasul Paulus memberitakan kabar keselamatan tadi, ternyata bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, ada yang menerima bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang menolak bahwa keselamatan itu tidak datangnya dari Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya mereka berusaha, gimana ya caranya supaya Rasul Paulus ini gak berpelayanan. Akhirnya mereka membuat Rasul Paulus itu masuk ke dalam penjara. Dan mereka juga menolak apapun yang disampaikan oleh Rasul Paulus adik-adik. Makanya akhirnya di ayat ke-28 di situ diceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus di kota Roma adik-adik. Nah, setelah dia tadi ketemu Raja Agripa tadi, di kota Roma ini Rasul Paulus itu ditahan di rumah. Dia bukan ditahan di penjara ya adik-adik, ditahan di rumah, tetapi rumahnya ini adalah rumah yang Rasul Paulus sewa sendiri. Rasul Paulus beli sendiri. Dia berada di rumah itu, tetapi ia juga dijaga oleh pengawal-pengawal Raja Agripa tadi adik-adik. Di situ dia ngapain sih Kak? Di situ dia menunggu keputusan dari Kaisar. Entah dia akan dibebaskan atau dia harus ditahan di penjara adik-adik. Tetapi adik-adik,
walaupun dia ditahan, walaupun ia menjadi tahanan rumahan, bukan berarti dia tidak bisa memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Malahan adik-adik, saat dia berada di kota Roma, di rumahnya sendiri menjadi tahanan rumahan, orang-orang datang ke tempat dia. Orang-orang datang untuk mendengarkan kesaksian dari Rasul Paulus, dan penjaga-penjaganya tidak melarangnya loh adik-adik. Mereka mempersilahkan orang-orang itu datang untuk mendengar kesaksian dari Rasul Paulus adik-adik. Dan di situ walaupun rintangan ataupun tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak menyerah. Rasul Paulus tidak mengeluh, bilang, "Oh udahlah Tuhan, aku udah capek-capek memberitakan kabar keselamatan, aku sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, aku malah ditahan, aku malah mau dipenjara. Terus bangsaku sendiri malah menolak aku, berusaha untuk menjahati aku." Rasul Paulus tidak seperti itu adik-adik. Tetapi Rasul Paulus tetap semangat untuk memberitakan kabar keselamatan, tetap gigih, tetap kokoh, dan berjanji akan selalu memberitakan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Nah, kalau pada saat itu Rasul Paulus yang memberitakan kabar keselamatan, kalau pada saat ini kira-kira siapa ya yang memberitakan kabar keselamatan? Iya, yang memberitakan kabar keselamatan bisa orang tua kita, bisa kakak, dan juga bisa adik-adik yang ada di rumah yang nonton IMPA online ini. Nah, bagaimana sih Kak caranya untuk memberitakan kabar keselamatan? Caranya mudah sekali adik-adik. Pertama, adik-adik lakukan dulu di dalam keluarga adik-adik, di dalam rumah adik-adik. Kayak Rasul Paulus melakukannya di bangsanya sendiri kan? Dia memberitakannya kepada bangsanya sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita lakukan dulu di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Contohnya, kalau dulu sebelum COVID, adik-adik di sekolah bermain, belajar, orang tua kita di rumah pasti beres-beresin rumah, nyuci piring, sapu ngepel ya kan. Nah, sekarang kita di rumah aja nih. Kalau ada orang tua kita butuh bantuan, kira-kira kita tolongin nggak? Iya, kita tolongin orang tua kita. Kalau misalnya mama kita nyapu, kita bilang, "Mah, aku aja yang cuci piring," seperti itu. Lalu contoh lainnya apa lagi Kak? Contoh lainnya, kalau orang tua kita suruh belajar, adik-adik harus belajar, bukan bilang, "Iya Ma, bentar lagi, aku lagi asik nonton nih, nanti aku terlambat nonton," nggak kayak gitu. Atau kalau orang tuanya nasihatin adik-adik saat adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus ngapain? Harus dengar-dengaran. Karena apa? Karena kalau orang tua nasihati kita, berarti itu untuk kebaikan kita semua. Lalu adik-adik memberitakan kabar keselamatan tidak hanya membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tetapi memberitakan kabar keselamatan juga bisa adik-adik lakukan melalui perkataan yang keluar dari mulut adik-adik. Contohnya kita nggak boleh nih sebutin kebun binatang kayak gitu, atau contohnya kita nggak boleh ngejek-ngejek teman kita atau ngejek nama bapaknya atau orang tuanya, nggak boleh seperti itu tidak baik, berarti kita nggak memberitakan kabar keselamatan. Lalu kabar keselamatan juga bisa kita beritakan melalui tingkah laku kita. Contohnya tadi, kalau kita juga bisa menolong orang tua kita, dengar-dengaran seperti itu. Dan kalau misalnya adik-adik sudah memberitakan kabar keselamatan tadi di dalam keluarga adik-adik, maka adik-adik pasti juga akan bisa memberitakan kabar keselamatan di lingkungan sekitar adik-adik, yaitu di sekolah atau saat adik-adik bermain bersama teman adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhan minggu ini ingin mengajarkan adik-adik, ingin mengajarkan kakak untuk tetap semangat seperti Rasul Paulus yang memberitakan kabar keselamatan. Walaupun nantinya saat adik-adik memberitakan kabar keselamatan, orang-orang di sekitar adik-adik menolak perbuatan adik-adik, adik-adik jangan patah semangat, adik-adik jangan menyerah, tapi adik-adik harus tetap semangat, tetap gigih, dan tetap berjanji untuk melakukan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Demikian firman Tuhan, amin. Oke adik-adik, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan dari Kak Ani. Saat ini kita akan bernyanyi bersama untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Kidung Jemaat nomor 357, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu,
adik-adik, kita akan doa syafaat. Doa syafaat kali ini juga akan dibawakan oleh adik-adik layan dari sektor pelayanan 3. Kita berdoa. Di dalam doa, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang terkhusus saat pandemi COVID-19. Tuhan, biar Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang memampukan bangsa dan negara kami, terkhusus buat pemerintah pusat sampai ke daerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja kami, terkhususnya GPIB Batra Hayat, Pos Betlehem, dan Baitum Petra. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan buat Bu Pendeta Nyonya Rika beserta pelayan-pelayan. Kiranya Engkau yang melancarkan pelayanan beliau ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga buat program-program pembangunan gereja supaya gereja bisa memperluas ladang Engkau. Hanya ini doa anakmu, haleluya. Tuhan Yesus berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong dalam usahanya, dalam pekerjaannya, agar mereka bisa selalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama aku selalu berdoa dan ucap syukur. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman, kiranya Tuhan memberkati baik sakit maupun yang malas. Berikan kesehatan bagi yang sakit dan ketuk pintu hatinya yang bagi yang malas. Mereka mau mengikuti IMPA online. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat kakak layan kami yang ada di gereja GPIB Batra Hayat. Kiranya Tuhan memberkati kakak layan kami yang begitu setia melayani ibadah sekolah minggu di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memperhatikan dan memberkati mereka. Serta Tuhan berikan mereka kesehatan agar dapat terus membimbing kami akan pengenalan Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, masih dalam serangkaian doa syafaat kami juga mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu masih banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, karena kami tahu doa kami ini masih kurang dari sempurna. Seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, demikian juga kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh diberikan kepada orang tua adik-adik, dan nanti orang tua adik-adik akan memberikannya ke korsek masing-masing. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan, bait yang pertama sampai yang ketiga. Sukaria, ku beri
adik-adik semuanya sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh adik Laya, Jessica. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sejenak kita akan mendengarkan sariwarta minggu ini. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang boleh beribadah pada hari ini. Dan yang kedua, kakak mengucapkan terima kasih kepada orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Dan yang terakhir, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa jumpa online minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, karena ibadahnya udah mau selesai, kita mau berpisah. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 219, bait yang pertama, Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga berkati kami dalam segala aktivitas, kegiatan kami pada hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malamnya. Terima kasih Bapa yang baik, adik-adik terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai adik-adik yang ada di rumah, dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Satu udah selesai. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Tapi kakak-kakaknya juga tetap terus mau berpesan kepada adik-adik untuk terus Jaga kesehatan ya, cuci tangan yang bersih. makan makanan yang bergizi. Pakai masker kalau keluar rumah. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Pada minggu